Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Ibrahim. Selamat malam. Please open your camera. Shalom Dek Mikana, salam juga Kak Mikaya. Makasih Maning Pasawe. Selamat malam, Mbak. Ya, malam juga Ibrahim. Piye kabare, Mbak? Kamu pada saat merokok jangan kelihatan nanti rokokmu di kamera ya. Nanti kamu di band TikTok. Siap, Pak. Kabar aku api-api wae. Oh, oke, baik. Makasih. Matur suwun sudah nanya. Silakan pertanyaanmu apa, Bro? Sebentar. Ya nak buang aja dulu rokokmu itu. Nggak sabaran aja lo merokok. Ya mau dibuang dulu rokoknya sebentar. Iya. Ya pertanyaanmu apa, Ibrahim? Ya ini yang saya dari dulu itu mau naik ya, baru kali ini gitu. Oh ya, puji Tuhan kalau kamu sudah bisa naik. Udah dari dulu kamu pengen naik ya. Baru ini ada kesempatan. Wow. Iya. Baru ini ada kesempatan saya. Oke, ya udah pertanyaanmu apa, Ibrahim? Ya, silakan Ibrahim, pertanyaanmu apa? Jadi begini pertanyaan saya. Iya, pertanyaan saya, yang dikandung Bunda Maryam itu siapa? Bunda Maria itu wanita yang terpilih untuk kedatangan Mesias. Wanita yang paling berbahagia. Iya, yang dikandung. Iya, wanita yang terpilih. Iya. Iya, siapa? Baik. Wanita yang terpilih. Oke, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Tuhan Yesus ketika datang ke dunia harus melalui proses kelahiran. Ketika berkenosis harus melalui proses kelahiran. Iya, yang dikandung Bunda Maryam itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus apa bukan? Tuhan Yesus Kristus. Terus yang dikandung itu apa? Yesus Kristus. Terus itu Bunda Maryam itu siapa? Bunda Maria itu wanita yang terpilih, dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangan Mesias. Katanya, jadi Tuhan Yesus yang menciptakan manusia, tapi Tuhan Yesus kan Maha Kuasa. Tentu bisa dengan mudah datang ke dunia melalui Bunda Maria. Karena Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi saja mudah. Berarti tuh Bunda Maryam itu Tuhan juga berarti. Bunda Maria itu wanita yang terpilih. Dari tadi kamu nggak paham-paham juga sih. Makanya digunakan pikiran ketika bertanya itu, lihat ke sini, jangan mutar-mutar ke sana gitu loh. Lihat aku, tatap mataku. Mataku. Jadi Bunda Maryam. Dan arahkan pandanganmu ke aku. Ya pasang telinga, pasang pikiran. Udah. Iya, ini kan saya sambil mikir. Jadi Bunda Maryam. Iya, makanya gunakan pikiranmu. Ya, Tuhan Yesus berfirman di Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus kita ya. Dialah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Dialah yang menciptakan langit, ya. Jadi Tuhan Yesus itu yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Dan dia juga yang menciptakan Adam dan Hawa. Nah, Maria ini dipilih Tuhan Yesus untuk wadah kedatangannya.
Karena Tuhan Yesus itu sendiri yang berfirman di Perjanjian Lama memberikan nubuatan kepada para nabi bahwa dia akan datang sebagai Mesias. Nah, sebagai Mesias itu dia harus berkenosis menjadi manusia. Nah, kalau manusia itu kan harus melalui proses kelahiran, paham gak sih? Nggak bisa dia tiba-tiba datang ke bumi ini menjelma begitu saja. Orang nanti bingung. Jadi Nggak begini, bisa, kan gitu loh. Tuhan Yesus itu dikandung. Tuhan Yesus itu menciptakan manusia. Terus Tuhan Yesus siapa yang menciptakannya? Tidak Di dalam ada yang kandungan menciptakan itu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak ada, bumi ini nggak ada, kita nggak akan ada. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Dialah yang menciptakan Adam, Dialah yang menciptakan matahari dan segala sesuatu. Nah, ketika Dia datang ke dunia berkenosis menjadi manusia, harus melalui proses kelahiran. Karena manusia itu kan dilahirkan, nggak bisa tiba-tiba kenosisnya itu menjelma langsung tiba-tiba ada di bumi gitu. Orang nanti bingung ini dari mana gitu, nggak bisa tiba-tiba jadi bayi datang Begini. dari surga gitu. Tapi kalau teofaninya Ya, Tuhan dengar Yesus, dengar. Teofani Tuhan Yesus itu sudah sering datang dalam rupa manusia, ya. Makanya Abraham, Musa itu melihat Tuhan Yesus langsung. Nggak pernah Tuhan itu memilih nabinya itu sembunyi-sembunyi atau melalui kurir yaitu malaikat, nggak pernah. Jadi Tuhan Yesus itu kalau memilih nabi langsung, ya, langsung berbicara kepada nabi-nabinya gitu. Jadi Abraham, Nabi Musa sudah sering melihat Tuhan Yesus, ya, berbicara dengan Tuhan Yesus dalam rupa manusia. Itu namanya teofani. Teofani artinya penampakan sosok ilahi dalam rupa manusia, dalam rupa api, dalam rupa tiang awan, dan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan itu. Karena kalau kita melihat Tuhan secara langsung dengan segala kebesarannya dan kekudusannya, nggak akan mampu kita. Karena ada firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 16, Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Makanya Tuhan Yesus ya memancarkan cahaya dari langit aja, itu Rasul Paulus sudah terlempar rebah bahkan sampai matanya buta. Nanti baca di Kisah Para Rasul 9. Nah, supaya kita bisa melihat Tuhan, Dia harus datang dalam kenosis, yaitu dalam menjadi manusia, bro. Gitu, nggak usah kamu bingung-bingung mikirnya. Itu aja kamu susah banget mikirnya, nggak usah bingung. Loh, dengar jawaban. Ya, makanya kalau dengar jawaban jangan kamu bingung-bingung gitu loh ya. Oke, sudah jelas ya. Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, ketika datang berkenosis menjadi manusia, harus datang melalui proses kelahiran. Yo ampun, daya tangkapnya lemah. Ya betul ya, Tok. Kan saya tadi nanya, terus melahirkan wujud manusia, terus yang di dalam kandungan itu Tuhan Yesus itu siapa yang menciptakannya? Dia sendiri yang datang ke dunia melalui Bunda Maria. Aduh, gitu aja kamu susah banget. Saya tanya sama kamu, Tuhan itu Maha Kuasa enggak? Iya, Maha Kuasa. Kalau Tuhan itu datang ke dunia melalui Bunda Maria, bisa enggak? Nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Terus kemana kemahakuasaannya, bro? Udah Terus kau kandangin kemahakuasaannya. Aduh. Dia tadi bilang, sepakat, Tuhan itu Maha Kuasa. Iya, Maha Kuasa. Kalau Tuhan datang ke dunia melalui Bunda Maria, bisa enggak? Enggak bisa. Berarti kamu membatasi kemahakuasaannya. Kemana kau taruh?
Jangan kau rendahkan Tuhan. Dia Maha Kuasa. Kalau dia datang ke dunia melalui Bunda Maria itu mudah banget bagi dia. Orang menciptakan langit dan bumi aja mudah bagi Tuhan Yesus. Yang tidak ada menjadi ada, ya. Matahari yang bersinar setiap hari itu Tuhan Yesus yang menciptakan. Itu aja Tuhan Yesus mudah menciptakan. Apalagi untuk datang ke dunia melalui Bunda Maria. Mudah sekali bagi dia. Jangan kau batasi kemauan Tuhan. Tolong. Berpikirlah yang cerdas. Jadi yang disalib itu siapa? Tuhan Yesus dong. Yang disalib itu siapa? Tuhan Yesus Kristus, dia mati dan bangkit pada ketiga. Oke, saudaraku, saya rasa kamu jangan melebar kemana-mana dulu, Ibrahim. Kamu jangan melebar dulu kemana-mana. Yang ini kamu paham dulu nih, ya. Kalau penyaliban itu nanti yang kita jelaskan. Yang di sini dulu kamu paham. Jadi kita sepakat Tuhan itu kan Maha Kuasa. Kalau datang ke dunia melalui Bunda Maria itu mudah sekali bagi dia. Gak usah kau bingung. Ya, berpikir dengan pakai logikamu. Kita itu diciptakan diberi akal pikiran dan kecerdasan. Makanya kita berbeda dari binatang. Binatang itu nggak ada akal pikirannya. Jadi dia kita jelaskan apapun nggak ngerti. Nah, kita kan ada akal pikiran. Nah, itu mudah sekali bagi dia untuk datang ke dunia ini melalui proses kelahiran. Terima kasih. Tuhan memberkatimu. Silakan buka kamera, saudaraku. Kebetulan mereka lah. Kalau itu ada. Jangan enggak malas gue depan-depan. Cuma tempat lihat aja. Buka kamera, bro. Apa? Silakan buka kamera. Ini buka kamera yang mana? Buka kamera silakan. Nah, itu. Ya, pertanyaannya apa, Bang? Oh, masalah apaan? Ya, pertanyaannya apa? Gak malas gue nanya-nanya gitu. Mana? Halo. Ya, halo. Ya kamu aja yang bertanya, kan kamu yang minta naik. Gimana sih Rijal ini? Aduh. Abang mau nanya apa ya? Bingung. Emang sejarah Yesus itu dari mana? Ya, rokokmu jangan kelihatan ya, saudaraku ya. Tuhan Yesus itu dari mana? Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 17 ayat 5. Sebelum dunia ini ada, kemuliaanku sudah ada. Artinya dia adalah Allah sejak dalam kekekalan. Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya, pada permulaannya ya, segala sesuatu itu ada gitu ya. Adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Tuhan Yesuslah awal dari segala sesuatu. Dia tidak diciptakan, tapi dialah pencipta, saudaraku. Itulah Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa dan sungguh dahsyat. Tuhan itu melahirkan apa enggak? Tuhan Yesus itu enggak melahirkan, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bahwa kita ini anak-anaknya bukan diperanakkan melalui darah dan daging seperti keinginan seorang laki-laki, tapi kita diangkat jadi anaknya karena Tuhan Yesus yang membentuk kita sejak dalam kandungan ibu kita, dan Tuhan Yesus juga yang menciptakan Adam dan Hawa, makanya kita disebut anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, yaitu di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 bahwa Tuhan Yesus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi rupa kita itu meniru Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang meniru rupa kita. Gitu loh, bro, saudaraku. Emang kalau rupanya kelihatan rupanya. Ya itu Tuhan Yesus yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dunia. Rupa Tuhan Yesus itulah yang kita ikuti. Karena Tuhan Yesus tahu kalau dia akan datang di abad pertama dalam rupa manusia. Makanya kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Gitu loh, bro. Nah, lihat aja kan, manusia itulah yang paling indah dari semua ciptaan. Betul nggak? Iya, betul. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Berterima kasihlah kita sama Tuhan Yesus karena dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Malaikat saja nggak diciptakan menurut gambar dan rupanya loh. Tapi kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itulah ketika manusia jatuh dalam dosa, kita mendapat pengampunan. Kalau malaikat yang jatuh dalam dosa tidak. Karena apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Kita adalah anaknya yang disayanginya. Lagi itu, saudaraku. Berarti apa, Tuhan itu menciptakan malaikat itu berbentuk apa? Roh.
Tuhan Yesus menciptakan malaikat itu wujudnya adalah roh, ya. Malaikat itu adalah makhluk roh, makhluk immortal, dia kekal. Makanya ketika malaikat jatuh dalam dosa, yaitu iblis, ya, ketika dia jatuh dalam dosa disebut iblis, nggak akan mendapat pengampunan, saudaraku. Ya. Jadi ada lagi? Intinya itu Tuhan itu Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha besar. Dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita. Karena gini saudaraku, kalau kita yang pergi ke surga, nggak akan mampu kita. Kalau kita yang mencari Tuhan dengan sekuat tenaga kita, karena kita ini manusia yang kecil gitu ya, nggak akan mampu. Harus Tuhan itu yang datang menyatakan dirinya, ya. Harus Tuhan itu yang datang untuk menjemput kita. Karena apa? Dia yang punya kerajaan surga. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menjemput kita. Nah, ini adalah zaman kasih karunia saudaraku. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan menjemput umatnya. Tapi Tuhan Yesus itu menyatakan, Yohanes 14 ayat 1-7, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah gitu saudaraku ya. Karena Tuhan itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan itu bentuknya apa? Eksistensi dari Allah itu adalah roh. Tapi Tuhan itu datang dalam, Tuhan itu datang dalam tubuhnya sendiri. Karena apa? Kita kan diciptakan bergambar rupa Tuhan tadi ya. Udah jelas ya saudaraku ya? Oke. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu. Tepuk tangan buat Rizal yang cakap dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang dikandung oleh Bunda Maria, dan Bunda Maria itu sendiri siapa, apakah manusia juga Tuhan? Terus ada lagi pertanyaan Tuhan Yesus itu dari mana, Yesus apakah punya rupa? Dan seperti biasa Mihana menjawab dan menjelaskan secara panjang lebar sesuai dengan keimanan Kristen seperti Yesus itu adalah Allah itu sendiri dan Yesuslah yang menciptakan bumi dan isinya, lalu juga Yesus itu pernah ketemu dengan Abraham dan Musa. Memang kalau kita sebagai orang yang berakal dan yang tidak beragama Kristen sulit untuk menerima semua penjelasan dari Mihana dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Lukas pukul 2:11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Yohanes 1:3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kisah Para Rasul 9, lihat perikopnya di ayat 3-5. Yohanes 17:5 oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku pada MU sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat MU sebelum dunia ada. Yohanes 1:1 pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yohanes pukul 1:12 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kejadian 1, lihat perikopnya di ayat 26-28.